4,4. Diketahui I adalah sebuah interval, x0 adalah titik interior dari I, dan n lebih besar dari 2 atau sama dengan 2. Misalkan ada turunan f aksen, f double aksen sampai f pangkat n, dan kontinu di x0, dan f aksen x0 sampai f pangkat n dikurang 1 x0 sama dengan 0, tetapi f pangkat n x0 tidak sama dengan 0, maka akan menyebabkan 3 akibat. Yang pertama itu, jika n adalah bilangan genap dan fn x0 lebih besar dari 0, kemudian f relatif minimum di x0. Yang kedua, jika n adalah bilangan genap dan f pangkat n x0 lebih kecil dari 0, kemudian f akan relatif maksimum di x0. Yang ketiga, jika n adalah bilangan ganjil dan f pangkat n x0 lebih besar dari 0, kemudian f tidak akan relatif maksimum ataupun minimum di x0. Kita akan membuktikan dari ketiga kemungkinan tadi dengan menerapkan teorema Taylor di x0. Kita temukan untuk x elemen I, kita mempunyai fx sama dengan pn dikurang 1 dikali x ditambah rn dikurang 1 dikali x sama dengan fx0 ditambah f pangkat n dikali c per n faktorial dikali x dikurang s0, di mana c adalah suatu titik di antara x0 dan x. Karena f pangkat n kontinu jika f pangkat n dikali x0 tidak sama dengan 0. Kemudian terdapat x0 di interval U, sehingga f pangkat n x akan sama dengan fn x0 untuk x elemen U. Jika x elemen U, maka titik C juga anggota di U, dan akibatnya f pangkat n dikali C dan f pangkat n x0 mempunyai arti yang sama. Jadi, untuk selanjutnya kita akan membuktikan akibat yang 3 tadi. Yang pertama, jika n adalah bilangan genap dan f pangkat n x0 lebih besar dari 0, kemudian untuk x elemen U kita mempunyai f pangkat n dikali c lebih besar dari 0 dan x dikurang x0 pangkat n lebih besar sama dengan 0, sehingga Rn dikurang 1 dikali x lebih besar sama dengan 0. Oleh sebab itu, fx lebih besar sama dengan fx0 untuk x elemen U, dan oleh sebab itu f akan relatif minimum di x0. Jadi, sudah terbukti dari penjelasan yang tadi bahwasanya f relatif minimum di x0 jika n adalah bilangan genap dan f pangkat n x0 lebih besar dari 0. Yang kedua, jika n adalah bilangan genap dan f pangkat n x0 lebih kecil dari 0, maka Rn dikurang 1 dikali x lebih kecil sama dengan 0 untuk x elemen U, sehingga fx akan lebih kecil sama dengan fx akan lebih kecil atau sama dengan fx0 untuk x elemen U. Oleh sebab itu, f tidak relatif maksimum di x0. Jadi yang kedua ini juga terbukti bahwasanya f itu relatif maksimum di x0 jika n adalah bilangan genap dan
Fn x0 lebih kecil dari 0. Yang ketiga, jika n adalah bilangan ganjil, maka x dikurang x0 pangkat n positif jika x lebih besar dari x0 dan x akan negatif jika x lebih kecil dari x0. Sebab itu, jika x elemen U, maka n dikurang 1x akan memiliki tanda yang berlawanan ke kiri dan ke kanan dari x0. Oleh sebab itu, f tidak relatif maksimum dan tidak relatif minimum juga di x0. Jadi yang ketiga ini juga terbukti bahwasannya f tidak akan relatif maksimum ataupun relatif minimum di x0 jika n adalah bilangan ganjil dan f pangkat n x0 lebih besar dari 0.